Oke, baik. Ya, oke. Selamat malam. Kelasnya udah kita bisa mulai, ya kan? Jadi sambil menunggu teman-temannya, karena sekarang udah pas jam 9 lebih 2 menit. Seperti biasa, di hari Selasa berjumpa lagi, ya, berjumpa lagi sama saya di kelas matematika, ya. Jadi kita akan mulai belajar kita hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Ini Mbak Rini sama Mbak Nur Siti gimana kabarnya hari ini? Oke, sip. Ya, kabar saya juga baik-baik saja. Oke, mantap. Oke. Semoga tetap sehat ya, sehingga segala kegiatannya, belajarnya, bekerjanya, semuanya berjalan dengan lancar. Oke, kita akan mulai kelas kita hari ini. Di kawan-kawan yang lain nyusul aja, biar jangan terlalu malam, kan gitu. Jadi, oh iya, Mbak Rini, bentar saya cek dulu. Mbak Rini, Mbak Nur Siti, tugasnya belum ngumpul ya. Yo, gimana ini, Mbak Rini tuh Mbak Rini udah, tapi ada koreksian ya. Mbak Nur Siti, Ranjini tugasnya iya, tugasnya saya tunggu ya. Mbak Rini, koreksinya saya tunggu ya. Oke, jadi kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Dari kemarin itu kan seperti yang saya bilang di post, dari kita semua kira-kira ada berapa siswa? Saya cek lagi. Kita di kelas ada 22 siswa. Untuk tugas pertama hanya 7 orang yang berhasilkan mengumpul. Sisanya masih belum, ada 15 orang lagi. Ada 15 orang lagi belum mengumpul tugas. Jadi buat yang 15 orang lagi tetap saya tunggu. Tapi begini, buat yang 15 orang lagi tugasnya, karena kan hari ini PR-nya akan saya cek, kan begitu. Hari ini kan PR-nya saya cek. Jadi buat yang lain 15 orang yang tidak mengumpulkan PR, tugasnya adalah, ya ini tugas pengganti buat tugas PR 1 ya, yaitu membuat ringkasan, ya, membuat ringkasan dari pelajaran minggu lalu. Ya. Jadi buat yang tidak mengumpulkan PR, pertama tugasnya adalah membuat rangkuman pelajaran minggu lalu. Ya, dikumpul kapanpun itu selesai. Tapi nanti dibuat catatan. Misalnya gini, ringkasan pertemuan 1. Ini ringkasan pertemuan ini, kayak gitu ya. Khususnya buat Mbak ini ya, buat Mbak yang belum ya, buat Mbak seperti tadi contohnya Mbak Nur Siti dan yang lain-lain. Terus selamat malam yang lain, Mbak Rarsini, Mbak Rikayani. Ya, bikin rangkuman ya. Jadi untuk deadline-nya nggak ada, itu dikumpul kapanpun itu selesai. Tapi semakin cepat semakin bagus, kira-kira begitu. Ya, buat yang lain juga ya, buat Mbak siapa lagi, Mbak Rikayani ya, buat Mbak siapa lagi, pokoknya semua lah yang belum mengerjakan tugas. Bentar saya ulang sekali lagi ya, buat mbak-mbak yang belum mengerjakan tugas ya, yang belum mengerjakan tugas, tolong buat rangkuman
rangkuman dari pelajaran minggu lalu. Nah, buat rangkuman dari pelajaran minggu lalu beserta PR-nya. Kan PR-nya sebentar lagi kita bahas nih. Jadi mbak-mbak yang tidak mengerjakan tugas ya, tulis rangkuman pelajaran minggu lalu, boleh diambil dari buku, boleh dirangkum dari buku, boleh dirangkum dari YouTube-nya. Ya. Plus bahasan untuk PR-nya. Ini sebentar lagi kita bahas ini. Jadi nanti kan tinggal nulis terus dipahami. Buat yang lain, buat yang koreksian, ya udah. Ini kan nanti kita bahas, mengerti, terus ditulis ulang, terus dikirim ke saya, biar saya tahu sudah dikoreksi apa belum. Begitu ngerti kira-kira ya? Kira-kira dapat maksudnya ya? Nah, jadi buat yang koreksi, ini kan nanti nanti kita bahas nih soal-soalnya, soal-soal PR-nya kita bahas. Dilihat, dipahamin, ditulis ulang, terus dikirim ke saya. Harus dikirim ya, jangan tidak. Kalau tidak dikirim, ada tinggal catatannya sama saya, kira-kira begitu ya. Oke, kira-kira bisa dipahamin semua. Ada masih belum paham? Yang sudah hadir di sini ada masih belum paham? Halo? Kira-kira sudah bisa dipahamin? Halo? Oke, sip. Oke, jadi kita akan mulai belajar kita hari ini. Hari ini kita masuk ke dua subbab terakhir dari bab 2. Ya. Kita masuk dua subbab terakhir dari bab 2, yaitu tentang peluang kejadian majemuk dan tentang peluang kejadian besar. Jadi sepanjang minggu ini, banyak yang menyampaikan mengeluh, Pak, pelajaran minggu lalu nggak ngerti, segala macam, dengan berbagai keluhan, ya. Jadi, ya begitulah namanya belajar, kan? Itulah namanya belajar. Ada sulitnya, ada mudahnya. Tapi seperti yang coba dilihat di depannya masing-masing, ya kan? Jika kamu gagal, ya, jangan stop. Kita punya satu hal yang cuma bisa kita lakukan, yaitu try again, coba lagi, ya. Jadi tetap mencoba. Kalau nggak bisa paham sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai berapa kali sampai bisa paham. Kira-kira begitu. Kalau nggak paham juga, ya udah kita bahas sama-sama di itunya, ya. Oke, jadi kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nih, jadi dari pertemuan 1, 2, 3, kita sudah sampai, udah dapat 5 tujuan pembelajaran kita, ya. 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita pelajarin. Jadi hari ini kita akan masuk ke 6 dan 7, yaitu merumuskan dan menerapkan aturan penjumlahan pada kejadian majemuk, dan merumuskan dan menggunakan aturan perkalian pada kejadian majemuk, ya. Hari ini 6 dan 7, ya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang kejadian tunggal, kira-kira begitu. Hari ini kita akan belajar tentang kejadian majemuk. Ketika artinya majemuk kan lebih dari 1, ya, bukan single, bukan tunggal, tapi dia lebih dari 1. Gimana itu, Pak? Kita akan pahamin di slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ya kan? Kita akan bahas dulu PR1-nya, karena banyak yang mengeluh, begitu kira-kira. Nih, coba diperhatikan semua slide-nya masing-masing, ya. Buat yang punya koreksian, plus buat yang punya tugas untuk mencatat rangkuman minggu lalu beserta PR-nya, kan? Begini dia ceritanya. Jadi coba perhatikan masing-masing. Kalau nggak ngerti, angkat tangannya, biar saya stop, ya. Biar jangan saya ulang-ulangi lagi, gitu. Biar jangan saya ulangi berapa kali. Bisa sekali jalan aja. Kira-kira begitu, ya. Oke. Nih, perhatikan.
dari soalnya kita tahu, misalkan ada 3 buah dadu sisi 6. Perhatikan ya, 3 buah dadu. Oke, 3 buah dadu. Oke, kemudian dilempar sekaligus. Pertanyaan pertama, berapa jumlah anggota ruang sampelnya? Oke, dari minggu lalu kan kita tahu, ruang sampel itu simbolnya S. Pada umumnya, ya terserah sih mau diganti juga nggak apa-apa, tapi pada umumnya kita buat S. Apa itu, Pak? Berapa, Pak? Gimana cara mencari jumlah anggota ruang sampelnya? Ya, kita kan punya 3 buah dadu. Kemarin kan saya ada kasih rumus. Apa rumusnya? P pangkat K. Itu tanda yang ini tuh ya. Ya, perhatikan ya, ini tanda ini. Tanda ini tuh pangkat artinya ya. Oke. P pangkat K sama dengan P itu apa kemarin? P itu sisinya kan. P itu sisinya. Contoh, kalau dadu kan sisinya ada 6. Berarti di sini P-nya 6. Kalau koin sisinya berapa? Ada 2. Berarti P-nya 2. Pangkat K itu apa? Jumlah objeknya. Ya, jumlah objeknya. Contoh, di sini ada 3 buah. Ya, ada 3 buah. Berarti 6 pangkat 3. Berarti sama dengan apa? 6 dikali 6 dikali 6. Sama dengan apa? 216. Persis seperti apa yang ditulis sama kawannya di sini. Ya, persis seperti apa yang ditulis sama kawannya di sini. Ruang sampel. Ya. Oke, selanjutnya ini yang nggak hampir, semuanya ini salah. Untuk yang selanjutnya ini semuanya salah. Dari 7 orang yang mengumpulkan PR, semuanya kebetulan salah. Tapi ini Mbak Carmila, ya kan? Ini Mbak Carmila hampir benar. Hampir benar. Ya, dari semua kawan-kawan yang lain, Mbak Carmila sama satu lagi Mbak siapa? Saya lupa namanya. Bentar saya lihat. Saya lupa namanya satu lagi. Mbak antara Mbak apa ya? Mbak Rarsini atau Mbak Rini. Ya, atau Mbak Denis. Pokoknya antara dua itu hampir juga, hampir sama seperti yang dikerjakan Mbak Carmila. Tapi punya Mbak Carmila ini hampir benar. Sedikit lagi sini benar. Gimana Pak? Biar benarnya, biar jangan hampir lagi gimana? Nih, sama-sama kita coba pahamin. Saya baca soal selanjutnya ya. Misalkan A adalah kejadian keluar mata dadu berjumlah 7. Ya. Misalkan A adalah kejadian keluar mata dadu berjumlah 7. Langsung pasang di pikirannya, tadi aku punya 3 buah dadu. Ya, aku punya 3 buah dadu. Gimana, ya kan? Gimana caranya biar dadu-dadu itu berjumlah 7, kan begitu? Pasangan-pasangan apa aja yang bisa buat dadu berjumlah 7? Kira-kira begitu. Oke, saya kasih clue, kan begitu. Kan dibilangnya kan jumlah ketiga dadu ya, dadu ya, bukan duda, berjumlah 7. Kira begitu, kan? Nah, oke. Berarti contohnya apa, Pak? Berarti kita buatlah ini A, ya kan? Karena kan kejadian A dibilangnya. A sama dengan yang berjumlah 7. Gimana caranya biar dadunya berjumlah 7? Apa-apa aja dia. Salah satunya apa? Kalau misalnya dadunya 1, 1, 5. Coba. Kenapa Pak ini? Kalau ini kan kalau misalnya ini susunan, kalau misalnya lah ini susunan ya, ini susunan daripada dadu yang keluar, berarti terpenuhi dong yang syarat dari soalnya. Karena kan 1 tambah 1 tambah 5 kan sama dengan 7. Ya. Terus apa lagi, Pak? Ada lagi. Apa itu, Pak? 1, 5, 1. Sudah dapat kita 2.
Ya, ya, oke. Kalau ada yang nggak ngerti, silahkan ditanya ya. Kemudian 5, 1, 1. Udah? Ya, jadi kita mencoba susunan agar ketiga buah dadu ketika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Kalau 1 tambah 1 kan 2, tambah 5 kan sama dengan 7. 115 kan beda sama 151. Beda sama 511. Artinya gimana? Kalau 115 kan artinya dadu pertama itu keluarnya angka 1, dadu keluarnya angka 1, dadu ketiga keluarnya angka 5. Beda dengan ketika dadu 1, 1, dadu 2, 5, dadu 3, 1. Dan berbeda juga dengan dadu 1, 5, dadu 2, 1, dadu 3, 1. Makanya dari 115 kita bisa buat 3 susunan. Ya, dari angka-angka terdiri dari 115 kita bisa buat 3 susunan. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Sampai sini ada yang mau ditanya? Coba. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, mantap. Berarti selanjutnya coba. Angka berapa selanjutnya? Susunan seperti apa yang selanjutnya biar hasilnya sama dengan 7? Coba. Ada nggak yang bisa bantu? Apa selanjutnya yang sama dengan 7? Yang ketika dijumlahkan sama dengan 7. Gimana susunannya? 1, mantap. Bagus sekali. 1, 2, 4. Dari 1, 2, 4 kan kita, iya, bagus. Kita bisa buat banyak. Pelan-pelan ya. Ini pelan-pelan. Berarti ya saya buat 1, 4, 2. Hati-hati, jangan sampai ada yang ketinggalan. 1, 4, 2. Kemudian saya buat juga 4, 2, 1. Saya buat lagi 4, 1, 2. Saya buat lagi 2, 1, 4. Saya buat lagi 2, 4, 1. Habis nggak yang dengan 1, 2, 4 itu? Kalau dengan angka 1, 2, 4 masih ada lagi nggak? 1, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 4. Saya rasa sudah ya. Saya rasa sudah. Ada lagi nggak yang bisa kita buat dengan hasilnya sama dengan 7? Ada lagi nggak angka-angka, susunan angka-angka yang bisa kita itu? 151. 151 kan udah, Mbak Titi, perhatiin itu layarnya. 151 kan udah. Ayo, yang lain. 331. Bagus. Ya, saya ikutin ya. 3, 3, 1. Apalagi? 1, 3, 3. Apalagi? Sorry. Guys. 1, 3. Oh, udah dia. 3, 3, 1. 1, 3, 3. 3, 1, 3. 2, 3, 2. Bagus. 2, 3, 2. Apalagi? 2, 2, 3. Apalagi? 3, 2, 2. Ada lagi? Oke, Mbak Tri. Ada lagi? Lihat layarnya, Mbak Titi. Ada lagi nggak? Selain ini? Ada lagi nggak selain ini? Ada lagi nggak? 313 kan udah?
Lihat layarnya Mbak Prar sini. Ayo dilihat itu ya, dilihat slide di depannya masing-masing. Coba, ada lagi nggak kira-kira? Sudah ya? Sudah belum? Atau masih ada? Pak? Oh, I see. Oke, 313 udah ya. Mungkin Pak Prarsin juga sama ya kasusnya. Sudah ya? Saya rasa sudah. Oke, berarti selesai. Berarti A sama dengan ada berapa itunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya? Berarti kita sudah menentukan A. Sekarang kita menentukan apa? Sekarang kita menentukan yang namanya PA. Kemarin itu gimana cara mencari PA? Tetap ya, ini harus diingat, harus diingat. NA dibagi NS. Ya, NA-nya berapa? NA artinya adalah berjumlah daripada A. N itu number of A, ya, makanya dibuat N. Selalu ingat ya, kalau NA berarti number of A, jumlah dari A. NS, number of S atau jumlah dari S, ya kan? Berarti kan NA sama dengan berapa? Oh iya, sorry, ya harusnya bukan S ya, tapi NS. Yes, ya. Hapus semua. Halo. Oke. Berarti ini sama dengan berapa? 15. Jadi berapa? 15 dibagi 216. Sudah selesai. Sampai situ aja, Pak. Iya. Kalau mau disederhanakan juga terserah, kalau mau dibagi juga terserah. Pokoknya kalau udah sampai sini berarti benar. Makanya saya bilang kenapa punya Mbak Carmila ini hampir. Punya Mbak Carmila ini ada kurangnya dikit lagi. Ada beberapa yang tidak dimasukkan, tapi hampir benar dari semuanya. Ya, oke. Sampai situ aja, begitu aja nomor 1 ini. Kira-kira ada yang mau ditanya sampai sini? Ada kira-kira mau ditanya? Jadi ini nanti yang lain ya, yang koreksian silahkan ditulis ulang. Yang belum mengerjakan PR silahkan juga ditulis ulang plus rangkuman yang minggu lalu ya. Saya lanjut ya. Nih yang nomor 2. Yang nomor 2 saya rasa tidak terlalu susah. Ini ya lumayan lah. Ya. Lumayan lah. Lumayan banyak yang benar kalau yang ini, ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Sebagai pemain sirkus pemula, ya, Yayan ya. Yayan berlatih naik sepeda roda 1. Jika peluang jatuhnya adalah 0,64, berapa peluang Yayan tidak jatuh? Berarti kalau misalnya ya, ini kalau kita ikutin yang dibuat Mbak Carmila, kalau misalnya peluang Yayan tidak jatuh itu kita simbolkan dengan E komplement. Kalau peluang jatuh kita simbolkan dengan E. Kalau tidak jatuh, E komplement. Kan ada kemarin rumus kan, kalau PE komplement itu sama dengan 1 dikurang PE, artinya lawannya. Kenapa? Karena kan jumlah daripada PE tambah PE komplement sama dengan 1, ya kan? Maka ini sama dengan 1 dikurang 0,64 sama dengan 0,36.
selesai. Itu yang ditanya. Oke, selanjutnya yang kedua, berapa kali latihan itu yang diharapkan tidak jatuh jika latihan dilaksanakan 60 kali? Ingat, tidak jatuh ya. Latihan yang diharapkan. Ingat, ada kata diharapkan, berarti frekuensi harapan. Ini kan FH. FHE. Begitu. Tidak jatuh. Harusnya ini FHE komplement ya. Tidak apa-apa, cuma sedikit doang, E komplement. Kan rumusnya kemarin ada N kali P E. Sorry, ini PE komplement maksudnya ya. Maka FHE sama dengan 60 dikali 0,36 dari dapat yang ada di atas, sama dengan 21,6 atau sama dengan 22. Maka jawabannya adalah 21,6 atau 22. Berarti ketika si Yayan berlatih sebanyak 60 kali, ya kan? Dia punya peluang ya 22 kali tidak jatuh. Kira-kira begitu. Oke, ini saya rasa nggak terlalu susah yang nomor 2. Sampai sini oke ya? Ya? Sampai sini bisa diikutin kan? Sampai sini bisa diikutin. Asik. Oke. Udah. Itu untuk yang minggu lalu. Itu untuk pelajaran minggu lalu. Sekarang kita masuk ke pelajaran buat hari ini. Ini sekarang yang kejadian majemuk, dia sedikit lebih sedikit lebih membutuhkan perhatian. Kenapa? Karena dia agak-agak menjebak, kira-kira begitu. Susah enggak, tapi menjebak iya. Gimana Pak jebak-jebakannya itu? Ini kita ikutin ya. Peluang kejadian majemuk. Oke. Menghitung peluang gabungan dua kejadian. Misalkan ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini misalkan adalah dadu gitu ya. Misalkan sebuah dadu, kalau dadu kan S-nya kan begini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Kalau mata dadu ganjil kan berarti A-nya itu sama dengan 1, 3, dan 5. Ya kan? Terus, misalkan B adalah kejadian mata dadu prima. Ingat ya, yang dinamakan prima itu berarti bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan apa? Bilangan yang bilangan yang lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 1 yang hanya habis dibagi sama 1 dan bilangan itu sendiri. Itu 2, 3, dan 5. 4 nggak masuk Pak? Enggak. Kenapa? Karena 4 kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 4, bisa, tapi bisa juga dibagi 2. Nah, itu yang buat dia tidak menjadi bilangan prima. Kalau 5 kenapa Pak? Kalau 5 kenapa bilangan prima? Karena 5 hanya boleh dibagi 1 dan hanya habis dibagi 1 dan habis dibagi sama 5. Kira-kira begitu. Jadi yang termasuk bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang habis dibagi oleh 1 ya, dan bilangan itu sendiri. 2, 3, 5, contohnya 7, 11, 13, 17, 19, dan lain-lain. Oke. Berarti sekarang gini. Kejadian muncul mata dadu angka ganjil atau mata dadu angka prima adalah. Oke. Perhatikan ya. Sekarang agak hati-hati, kita agak diingat-ingat pelajaran himpunan kemarin waktu kelas 1. Ya, kejadian muncul mata dadu angka ganjil atau mata dadu angka prima. Ini kelihatan ini nanti siapa yang waktu semester pertama kemarin benar-benar belajar, siapa yang enggak. Ya kan?
Hah? Gak ada suara? Halo? 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 Tes, tes. Sudah ada belum? Halo? Ah, ada. Oke, sip. Oke ya. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Kejadian mata dadu angka ganjil atau mata dadu angka prima. Itulah kenapa namanya ini majemuk. Kalau kemarin kan kita hanya berbicara mengenai satu kejadian. Tapi sekarang kita berbicara tentang kita sudah bicara tentang dua kejadian. Contohnya di sini adalah kejadian dadu ganjil dan dadu prima. Ya. Oke. Berarti ini sama dengan apa, Pak? Ini sama dengan berarti kalau dadu angka ganjil atau ya. Kalau atau itu ini diingat ya ini. Kalau ada kata-kata atau artinya berarti kita menggunakan simbol daripada gabungan. Simbol daripada gabungan itu apa kira-kira? Ya. Kok nggak masuk ke sini? Halo. Bentar ya. Oke lah, saya terus saja. Kejadian mata dadu angka ganjil atau mata dadu angka prima. Kalau tadi mata dadu ganjil kan itu A. Sorry. Ya, warna hitam. Oke. Kalau tadi kan mata dadu ganjil kan simbolnya A. Ya kan? Terus mata dadu angka prima kan simbolnya B. Ya kan? Tapi ada Pak penghubung kata-katanya. Itu apa penghubung kata-katanya? Penghubung katanya adalah kata atau. Mata dadu angka ganjil atau ganjil atau angka prima. Nah, kalau dia penghubungnya atau, maka di sini juga dihubungkan oleh yang namanya apa ini? Union ya, gabungan. Ya. Kalau dulu kita ada belajar waktu himpunan kita belajar yang namanya union, atau irisan kayak begini. Atau kalau mau lebih cantik dia, mungkin saya ambil dari sini. Yang ini simbolnya. Yang ini, ya mana dia? Mana? Di sini. Nah, ini ya, ini ya kan, union atau gabungan, dan irisan ya, irisan. Nah, dia. Ya, ini dia ya. Nah, perhatikan sama-sama ya. Ini kan soal kita kan A gabung B ya, A gabung B. Berarti ini sama dengan berapa? Coba perhatikan. Coba terus sambil diingat-ingat. Kalau kemarin kita belajar gabungan A gabung B, artinya apa? Anggota A ya kan digabung dengan anggota B. Berarti kalau 135 digabung dengan 235, maka hasilnya adalah 1 ya kan, 2, 3 dan
5. Begitu. 3-nya kan ditulis 2 kali gabung nggak Pak? Enggak, 1 kali aja dong. 5-nya sekali juga dong. Kan artinya kan A gabung B kan artinya anggota himpunan A, ya kan, digabung dengan anggota himpunan B. Itu artinya union itu ya. Sekarang kita masuk ke yang namanya yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua dia pakai kata-kata dan. Nah, kalau pakai kata dan, ya kan, lo, kalau pakai kata dan, berarti kita pakai yang namanya irisan. Berarti A, ya kan, A iris, ya kan, A iris B. Ini perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Kalau A iris B, ya, A artinya A iris B adalah A dan B. Ya, apa artinya himpunan A dan himpunan B? Himpunan A dan himpunan B berarti artinya adalah anggota-anggota yang ada di A dan ada di B. Coba perhatikan ya. Kalau A iris B artinya adalah anggota-anggota yang ada di A dan ada juga di B. Bagus sekali. 3 dan 5. Mas Priyono. Ya. Halo Mbak Lisa, selamat malam. Oke, selesai. Maka dari itu, ya, kejadian mata dadu angka ganjil adalah mata dadu angka prima adalah 1, 2, 3, 5. Mata dadu ganjil dan mata dadu angka prima adalah 3 dan 5. Ya, sama seperti, coba lihat semua, ya, ini ada yang kurang. Ya, sama seperti yang ada di layar kita masing-masing, yang ada di gambar itu. Gitu loh. Nih, perhatikan, ya kan? Ini kan kita punya, ini dia, untuk yang gabungan. A gabung B, untuk kata-kata atau artinya adalah A dan B. Berarti A digabung dengan B. Maka anggotanya 1, 2, 3, dan 5. Kalau A iris B berarti artinya adalah yang ada di A dan ada di B, yaitu 3 dan 5. Seperti ini. Itu dia, untuk yang namanya gabungan dua kejadian. Nah, kita belum masuk nih ke rumus untuk mencari peluangnya. Kita masih memahami apa artinya ketika dua kejadian digabung. Atau apa artinya ketika dua kejadian dihubungkan oleh kata atau dan dihubungkan oleh kata dan. Ya, saya lanjut. Nih, sekarang kita masuk ke rumus itunya, rumus umumnya. Perhatikan sama-sama. Ya, misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berada dalam ruang contoh atau ruang sampel S. Maka peluang kejadian A gabung B ditentukan dengan aturan penjumlahan. Ya, dinamakan aturan penjumlahan ya. Kalau gabungan ini ya kan? Ya. Kalau gabungan ini, union ini, kita juga namakan dengan aturan penjumlahan. PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Ya, berarti peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan kejadian B. Seperti yang tadi di slide sebelumnya. Ya, dan A iris B. Ya, oke. Biar lebih mudah mungkin lihat contohnya aja. Oke. Yuk, sekarang kita coba sama-sama kerjakan soal yang ini ya. Nih, saya batasin dulu. Kita bagi dulu ininya. Oke. Perhatikan sama-sama. Ya, perhatikan dengan seksama biar ngerti. Ya. Sebuah dadu sisi 6 dilempar 1 kali. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu angka genap atau, ingat ya, atau ya, angka yang habis dibagi 3. Oke. Nih, mungkin biar lebih itu kita tulis dulu ulang ya kan. Kita tulis ulang dulu.
kan rumus yang tadi ya, PA gabung B ya sama dengan PA tambah PB dikurang PA ya, PA iris B ya. Oke, sekarang kita misalkan aja, kita misalkan A itu adalah kejadian ya, dadu angka genap. Berarti kalau begitu A-nya sama dengan, oke ya, sebentar, saya ulangi lagi. A sama dengan kejadian dadu angka genap. Berarti ini artinya berapa aja? Berarti ini kan sama dengan apa aja? Kalau kejadian dadu angka genap, berarti angka genap berapa aja? Oh, sebelumnya, biar jangan salah ya. Kita buat dulu S-nya, biar jangan bersalah. S sama dengan apa? Kalau 1 dadu sisi 6, berarti S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena cuma 1 kan? Oke, sekarang A sama dengan kejadian dadu angka genap. Ini sama dengan apa? Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti angka genap adalah 2, 4, dan 6. Bagus sekali operasi. Nah, sekarang kita masuk untuk angka yang habis dibagi 3. Katakanlah B ya, kejadian dadu yang habis ya, yang habis dibagi 3. Bagus, Mbak Mas Priyono sama Mbak Rini, yaitu 3 dan 6 ya, 3 dan 6. Nah, sekarang berarti gampang saja kalau begitu kan? Gampang saja, kita udah tahu ini, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya kan begitu, ya kan? Berarti dengan begitu, ya kan? Oke, kalau begitu untuk bentar ya. Bentar. Berarti kalau begitu A diiris dengan B, A iris B sama dengan berapa? Kalau begini, A dan B berarti 6. Bagus sekali ya, 6. Sudah. Loh, kok A iris B kok 2, 3, 2, 4, 6, Mas Priyono? Iris loh, N ya, bukan gabung. Gabung juga itu salah, duanya kok 2 kali ya. Bagus ya Mbak Rini sama Mbak Titik. Mungkin Mas Priyono silap. Oke, berarti sekarang kita sudah mudah dong, ya kan? Kita tinggal pakai rumus yang ada di sebelah kiri, kan begitu. Berarti PA kan, PA gabung B sama dengan PA. Apa rumus PA? Ini saya rasa nggak perlu lagi lah ya. Ini kan bisa langsung ingat harusnya kan. Kalau PA kan berarti NA dibagi NS. NA-nya ada berapa? 3 per NS-nya berapa? 6. Ya kan? Langsung tambah. PB. PB-nya ada berapa? NA per NS. NA-nya berapa? NA PB. NB-nya berapa? 2. NS-nya berapa? 6. Terus dikurang. P ya. PA iris B. NA iris B-nya berapa? 1. Terus NS-nya berapa? 6.
Maka ini sama dengan 3 tambah 2 kurang 1. Berarti 4/6. Ini sama dengan 2/3. Selesai sampai sini. Kenapa ini? Mbak Titi emotnya kok muka sedih? Nggak jelas? Atau gimana? Yang lain gimana? Terus gimana dong kalau nggak lihat tulisan? Sayanya gimana? Iya. Kalau nggak saya tulis, nggak mungkin saya ngomong-ngomongnya aja. Harus saya tulis juga. Nanti mungkin itu Mbak Titi ya. Lihat itunya aja, lihat video YouTube-nya mungkin lebih jelas. Ya. Buat yang lihat slide-nya gimana? Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Biar saya lanjut. Kira-kira oke? Ini kalau begitu saya tulis pun di sini ya, untuk mengingatkan Mbak sekalian ya. Ingat ya, ini ya. Kalau dikatakan PA, artinya peluang mencari kejadian A. Peluang mencari kejadian A sama dengan ya NA, number of A, artinya jumlah dari A, dibagi NS, ya jumlah dari S. Ya, oke ya. Yang lain oke. Mbak sama Mas bisa ditangkap semua? Bisa dimengerti kira-kira? Mbak sama Mas, halo? Anybody home? No. Oh, Mas Bro ini katanya no. Yang mana mau diulangin Mbak Rika? A dan B itu artinya kejadian, Mbak. Ya, kita misalkan aja, A itu kejadian apa, B itu kejadian apa, gitu loh. Dapat satu dari mana? Coba lihat Mbak rumusan di sebelah kiri, Mbak Rika. Coba lihat rumusan sebelah kiri. Yang saya buat itu kan ada saya buat P, ya. P itu kan artinya peluang. Peluang A gabung B. U di sini itu gabung ya. Saya baca dengan gabungan ya. Ya, U itu saya baca dengan gabungan ya. P gabung U ya. Sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Coba Mbak lihat. Kalau bentar ya. PA, kalau PA rumusnya masih ingat kan? PA kan rumusnya seperti saya tulis itu NA dibagi NS. Dari yang kita tulis di sebelah kanan kan A kan sama dengan 246 kan? Kejadian dari dua angka genap adalah 246. Berapa itu jumlahnya? 246. Berarti 1, 2, 3. Mbak Titik dadunya 1 Mbak Titik. Ya, 246. 3. Maka NA-nya sama dengan 3. NS-nya berapa? NS-nya kan kalau satu dadu kan sama dengan 6. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini 3/6. Itu 1. Yang selanjutnya hampir sama persis sekali. Kalau kejadian B, yaitu habis dibagi 3, yaitu 3 dan 6. Ada berapa? Ada 2. Maka di sini 2 kan berarti kan NB dibagi NS. Berarti 2 dibagi 6. Bisa kan? Nah, sekarang A iris B. Kan kita mencari PA iris B. P
PA iris B kan sama dengan NA iris ya. N ini saya baca iris ya. NA iris B kan sama dengan berapa? Ini kan berapa coba? A iris B berapa anggotanya? Anggota himpunannya kan cuma 1. Maka di sini saya tulis NA iris B sama dengan 1. Iya. Dibagi 6. Kenapa 6? NS-nya kan 6. A iris B kok dapat 6 dari mana? Oh bentar dulu, Mbak Rika dulu. Mbak Rika bisa ngerti mas saya. Berarti 5 nggak termasuk dalam bilangan ya Pak. Coba lihat Mbak, ya. Mbak Rika coba lihat, ya. Apakah kejadian A dan kejadian B memuat angka 5 atau tidak? Apakah angka 5 itu adalah angka genap? Enggak. Maka dia nggak masuk ke dalam himpunan A. Apakah angka 5 itu habis dibagi 3? Enggak. Makanya dia nggak termasuk dalam anggota B. Maka nggak ada angka 5, Mbak. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Ya, bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti kira-kira ya? Sekarang buat siapa nih? Mas Priyono. A dan A iris B kok dapat 6 dari mana? Loh, tadi kan Mas Priyono coba lihat yang di sini tadi Mas Priyono. Tadi kan A iris B artinya apa? Dan kan? Ya, artinya kan dan. Ya kan? Artinya kan dan. Iya. Makanya kan 246 iris 36 kan berarti artinya yang mana yang ada di A dan mana yang ada dan yang juga ada di B. Kan cuma angka 6, makanya sini 6. Jadi jangan salah ya. Jangan salah. Di sini 6 itu kan berarti anggota himpunannya, bukan N-nya ya. Kalau N itu kan jumlah anggotanya. Ini kan jumlah anggotanya cuma 1. Kira-kira begitu. Sampai sini ya, masih ada lagi? Ada yang lain lagi belum ngerti? Yuk, silakan. Sebelum saya teruskan ya. Jadi semakin jauh mungkin bisa jadi semakin nggak ngerti kalau misalnya malu-malu bertanya di sekarang. Ini masih awal loh ya. Jadi semakin jauh ini semakin lebih rumit soal-soalnya saya rasa. Kayaknya benar-benar dipahamin yang ini dulu. Biar boleh kita lanjut. Gimana yang lain? Kira-kira bisa ditangkap? Kira-kira bisa ditangkap? Yes or no? Or raise your hand. Yes. Oke. Oke, sip. Nah. Oke. Ini juga contoh yang sangat sering sekali keluar. Yaitu tentang kartu bridge, ya. Semua tahu kartu bridge kan? Kartu bridge itu kartu yang ada kartu joker lah kira-kira, yang ada 52 satu set ya, yang ada sekop ya kan, ada cengkeh, ada hati, ada berlian, segala macam lah namanya. Ada 4 jenis. Ini kalau yang sering main ke apa nih, kalau sering main judi tahu. Enggak lah ya, saya juga nggak sering main judi kok, tapi tahu. Oke. Kok hafal jumlahnya? Ya kan memang jumlahnya begitu-begitu aja. Iya. Baik. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Perhatikan baik-baik ya. Dalam satu kartu bridge ada 52 kartu. Ya. Terdiri dari 13 kartu sekop berwarna hitam. Ingat ya, kartu sekop berwarna hitam, 13 kartu cengkeh berwarna hitam, 13 kartu hati berwarna merah, dan 13 kartu berlian berwarna merah. Berarti ya, ada 2 jenis kartu berwarna hitam, yaitu sekop dan cengkeh.
Dan juga ada dua jenis kartu berwarna merah, yaitu kartu hati dan kartu berlian. Oke. Setiap jenis terdiri atas kartu bernomor 2, 3, 4, sampai 10. Kemudian J untuk Jack, Q untuk Queen, Ratu, K untuk King, Raja, dan As. Ya. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 11-nya itu diganti sama Jack, J. Kemudian 12-nya diganti sama Q, Queen. 11, 12 ya. Kemudian 13-nya diganti sama K, King. Nah, biasanya ya, As itu ya kita anggap sebagai kartu yang nomor 1. Karena kan kartu nomor 1 kan. Tapi As itu ya, As itu adalah dari yang semuanya itu yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi As itu. Makanya setiap satu set itu ya, setiap satu jenis ya kan, contohnya kartu sekop. Itu ada kartu nomor 2 sekop, 3 sekop, 4 sekop, dan sekian-sekian. Jokernya nggak termasuk ya, Mbak. Joker nggak termasuk, nggak dihitung ya. Joker itu kan kartu tambahan, itu nggak termasuk. Ya, pada umumnya Joker itu kalau main apa itu dibuang. Kita cuma pakai 52 kartu ya. Joker nggak dipakai. Kira-kira begitu. Jika nih, sekarang kita masuk pertanyaannya. Ini pahamin ya, kartu bridge ini harus dipahamin ya. Mungkin kalau dihafal juga boleh. Karena nanti soal-soal selanjutnya nggak akan didetailkan seperti ini lagi. Dia langsung dibuat kartu bridge. Nah, kita harus tahu kartu bridge jumlahnya berapa. Kan begitu. Oke. Kok board saya nggak cukup ya? Kebesaran? Sih? Gimana? Kebesaran nggak? Coba agak dikecilin, Mas. Ini menurut saya ini normal. Oke, saya lanjutkan soalnya ya. Jika diambil satu kartu dari set kartu bridge ya. Ingat, remember ya. Ingat. Kita ambil satu kartu dari satu set. Tadi satu set ada 52 kartu. Ya. Berapa peluang kejadian yang terambil satu kartu berwarna hitam? Atau satu kartu K atau King? Oke. Ingat ya, di soal ada kata-kata atau. Oh, atau nih. Berarti mungkin ya kan, sekarang aku udah belajar yang namanya rumus daripada PA gabung B. Mungkin dipakai rumus ini. Tulis dulu lah. Kira-kira begitu. Kalau dulu saya waktu ngerjakan waktu pertama kali belajarnya gini gitu. Belajarnya ini begini caranya. Oh, ada kata-kata atau, berarti aku tahu rumus ini. Ini dulu lah aku tulis di sebelah kiri, kan begitu, untuk mengingatkan kita juga. PA gabung B sama dengan apa ya? Oh ya, PA ya kan, ditambah ya kan, PB ya, dikurang PA iris B ya. Oh, begitu, kan begitu. Saya dulu seringnya begitu. Jadi macam anak-anak yang baru belajar. Saya waktu belajar pertama kali seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti sekarang aku mau membuat kejadian-kejadian yang dibentuk. Kan? Karena kan di sini tadi aku dikasih tahu dua kejadian, yaitu kejadian terambil aku mau kumpulkan dua kejadian dulu. Yang pertama tadi aku kasih kejadian satu kartu berwarna hitam atau satu kartu K. Oke. Berarti aku misalkan dulu dong A-nya. Kan begitu. A-nya itu sama dengan kejadian sebelumnya. Aku tadi tahu dari atas itu yang namanya NS. Jumlah daripada ruang sampelnya ada 52. Oh, sekarang aku buat A dulu. A itu apa ya tadi? Kejadian kartu berwarna hitam.
Oh, kalau kejadian kartu berwarna hitam. Kartu berwarna hitam kan jumlahnya ada berapa? Nah, berarti ini ya N A. Tadi kalau kartu warna hitam itu yaitu kartu sekop dan kartu cengkeh. Berarti 13 ditambah 13 karena masing-masing berjumlah 13 berarti 26. Oh, aku dapat N sama dengan 26. Oke, sekarang lanjut B. B itu kejadian kartu K. Kalau kartu K itu apa ya, berapa ya? Kalau kartu K bagus sekali, ada 4. Kenapa 4? Kenapa 4? Karena di masing-masing ya kan, di masing-masing jenis ada 1. Dan di masing-masing jenis ada 1. Ada 1 dia di kartu sekop hitam, ada 1 di kartu cengkeh hitam, ada 1 di kartu hati merah, dan ada 1 di kartu berlian warna merah. Makanya jumlahnya sama dengan 4. Mantap. Berarti sudah gampang dong. Kalau sudah tahu ini, udah macam tidak soal. Kan kayak gitu. Berarti PA gabung B sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Berapa tadi PA-nya? PA sama dengan 26 per 52. Ditambah PB-nya berapa? 4 per 52. Dikurang. Oh ya, belum. Ini belum ya. Sorry. Ada yang ketinggalan berarti 1. PA iris B. Berarti A ya. A iris B sama dengan ada berapa ini kira-kira? Saya langsung aja buat NA iris B ya. Ya. A iris B sama dengan kejadian kartu berwarna hitam atau K. Berarti N A iris B sama dengan apa? 2. Bagus sekali ya. Kan kenapa 2? Karena kan yang berwarna hitam ada 2 jenis, yaitu sekop dan cengkeh. Di sekop ada 1K, di cengkeh ada 1K. Berarti jumlahnya ada 2. Maka NA iris B sama dengan 2. Oke. Ya. Saya lanjutkan kalau begitu ya. Mantap. Berarti ini dikurang 2 per 52. Maka ini sama dengan berapa? 26 tambah 4 dibagi 2. 30, 28 per 52. Sama-sama kita bagi 4, 7 per 13. Selesai. Habis. Beres untuk contoh nomor 2. Gimana? Bisa kira-kira dipahamin? Mbak sama Mas kalian? Bisa ditangkap? Dilihat dulu sebentar mungkin. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan ditanya. Gimana Mbak sekalian sama Mas? Get it or not? Yes or no? Yes or no? Hello? Anybody home? Hello? Oh. Yes, mantap. Oke, sip. Bisa dipahamin ya kira-kira ya? Jelas sampai sini jelas ya?
Mbak-mbakku sama enggak, masku cuma satu. Mbak-mbakku sama masku. Asik deh. Kira-kira jelas? Bisa dipahamin? Bisa ya dimengerti ya? Biasa lanjut ya. Yang lain gimana? Jawab dong. Mbak-mbak ini apa nih? Saya absen dulu. Mbak Rini, Mbak Eva, Mbak Lisa Kartika, terus Mbak Praharsini. Oke deh. Saya lanjut ya. Jadi mungkin kalau belum terlalu paham, silahkan tonton YouTube-nya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Minum dulu. Ya silakan minum dulu, minum. Jangan sampai lupa minum ya. Oke. Selanjutnya adalah peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas. Saling lepas ya. Hati-hati. Kita sekarang pahamin yang saling lepas. Ingat ya, ini saling lepas. Oke. Apa itu Pak arti saling lepas? Yuk, perhatikan sama-sama. Misalkan pada percobaan melempar sekali dadu sisi 6 terjadi dua kejadian. Ya. Jadi kita punya satu dadu, terus kita lempar. Ya, misalkan kita memisalkan ada dua buah kejadian. Kita mempertimbangkan ada dua buah kejadian. Kejadian pertama adalah munculnya mata dadu ganjil. Kalau mata dadu ganjil, berarti di sini apa? Berarti A-nya sama dengan apa? Coba bantu saya. Kalau mata dadu ganjil, berarti A-nya sama dengan 1, 3, bagus, 5. Mantap. Oke. Terus, kejadian B adalah munculnya mata dadu genap, yaitu B. Berarti B genap 2, 4, 6. Mantap. Luar biasa. Kalian luar biasa. Oke. Berarti pertanyaannya, maka A iris B sama dengan apa? Ingat tadi apa arti iris ya? Iris berarti, bagus sekali. Iris berarti yang ada di A dan yang ada di B. Ada nggak yang sama A sama B? Nggak ada. Berarti A iris B sama dengan nggak A, nggak ada. Atau sama dengan, bentar saya lihat dulu simbolnya. Ada simbolnya. Oke, A iris B sama dengan himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu gimana Pak cara menulisnya? Menulisnya begini ya. O terus kasih garis satu. Tanya SMP dulu. Iya, benar SMP. Nah, ya, makanya itulah ya kan, atau bisa juga kalau Mbak sama Masnya perhatikan ya kan, digambarkan juga sama ini diagram Venn yang ada di gambar sini ya. A mata dadu ganjil 1, 3, 5 dan B 2, 4, 6. Perhatikan keduanya tidak mempunyai anggota yang sama atau tidak mempunyai irisan, makanya dikatakan dia saling lepas. Itu arti kata-kata saling lepas. A dan B tidak mempunyai irisan, atau irisan A dan B adalah kosong ya, kosong. Makanya jika A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas, maka peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas itu ditentukan dengan aturan PA
gabung B sama dengan PA tambah PB. Itu aja. Kalau tadi kan PA gabung B sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Sekarang PA tambah PB aja. Kenapa? Kalaupun kita buat di sini kurang PA iris B, PA iris B-nya sama dengan 0. Kira-kira begitu. Jadi ini nggak perlu dihafal sih. Kalau kita tadi ingat yang pertama tadi, kalau ada dua kejadian ada kata-kata atau, kita kan pakai kurang A iris B, PA iris B. Kalau dia saling lepaskan, berarti PA iris B sama dengan 0. Maka kan sama dengan PA tambah PB juga. Kira-kira begitu. Ya? Oke. Harusnya nggak susah ini. Kita lanjut aja. Contoh 3. Mungkin biar lebih cepat dipahamin ya. Oke. Perhatikan sama-sama. Perhatikan sama-sama. Oke. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Berapa peluang kejadian yang terambil adalah kartu sekop atau kartu berwarna merah? Oke, berarti pertama-tama yang kita ketahui adalah NS, ya kan? NS-nya sama dengan berapa? Berapa NS-nya? Bagus sekali. Luar biasa. Kemudian A sama dengan, saya misalkan aja adalah kejadian terambil kan kartu sekop. Sekop ya. Berarti NA-nya sama dengan berapa? Ada berapa kartu sekop? NA sama dengan berapa? Bagus sekali. Selanjutnya B adalah kejadian terambil kartu berwarna merah. Berarti NB sama dengan berapa? NB sama dengan berapa? Bagus sekali. Berarti NA ya atau A iris B berarti sama dengan kejadian terambil kartu sekop ya, atau mungkin kata-kata atau bisa diganti gini, kejadian terambil kartu sekop yang berwarna merah. Ada nggak? Ada nggak kartu sekop berwarna merah? Ada nggak kartu sekop berwarna merah? Ada nggak kartu sekop berwarna merah? Ada? Berapa mbak? Kartu sekop berwarna merah ada berapa? Ayo, ada apa enggak? Ini kok ada yang bilang ada bilang enggak nih. Ini siapa yang salah, siapa yang benar ini? Ada nggak kartu sekop berwarna merah? Nggak ada ya? Barika nggak ada Barika ya? Kartu sekop cuma berwarna hitam, ya? Kartu sekop cuma berwarna hitam. Iya, hati dan wajik, ya? Hati dan apanya? Hati dan berlian. Iya, biasa-biasa beli kartu aja ya mbak ya. Dari siapa nilai pun ada kok dijual. Nggak pernah lihat. Aduh. Nanti beli di siapa nilai ya. Lihat nanti ada itu dijual kartu. Nanti bisa sekalian main. Kalau mau nanti main, kalau jumpa sama saya bisa main sama saya. Saya tahu berapa mainnya. Oke, NA iris B sama dengan 0 ya. Berarti dengan begitu PA ya, PA gabung B sama dengan PA ya kan? PA tambah PB. Kita nggak punya irisan kan? Berarti PA-nya berapa? Berapa PA-nya, Mbak? Berapa PA-nya, Mbak? Coba mbak-mbaknya dulu. Berapa PA-nya? Coba jawab dulu ini. Apa selanjutnya di situ? Sama dengan berapa itu? Bagus. Tambah berapa, Mbak?
Yuk, lanjutkan. Tambah berapa ini? PB-nya berapa? Bagus sekali. Berarti sama dengan 38, 25 sih. 26, sorry. Tipu. Sama dengan 39/52. Iya, bagus. Atau sama-sama bagi berapa ya? 13 ya? 13. Ya, kira-kira begitu saya rasa. Udah selesai. Tulisku 30/52 bisa benar juga. Tulisku 3/4 makin benar. Kira-kira begitu. Gampang kan? Itu dia yang dinamakan kejadian saling lepas, yaitu ketika kejadian A diiris dengan kejadian B sama dengan 0. Tidak ada ya. Kira begitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Baik, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu saling bebas. Ya, kalau tadi saling lepas, sekarang saling bebas. Ingat ya, kalau tadi saling lepas itu tidak ada irisannya. Ini kalau saling bebas itu gimana? Oke, sekarang coba dengarkan baik-baik atau perhatikan layarnya baik-baik. Kejadian A dan kejadian B disebut dua kejadian yang saling bebas jika kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B. Ya, jika kejadian A tidak terpengaruh oleh kejadian B, atau sebaliknya, kejadian B tidak terpengaruh oleh kejadian A. Ya, itu dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak terpengaruh kejadian B atau kejadian B tidak terpengaruh kejadian A. Ya, oke. Ya, bedakan pengertian antara dua kejadian yang saling bebas dengan dua kejadian yang saling lepas. Oke, bedanya apa, Pak? Nanti ya, lihat contohnya. Jika kejadian A dan kejadian B saling bebas, maka berlaku PA iris B. Ingat ya, kalau tadi kita pakai gabungan, sekarang kita pakai irisan. PA iris B sama dengan PA kali PB. Ya, sebaliknya, jika PA iris B tidak sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan B tidak saling bebas. Ini mungkin saya kasih dengan kata-kata aja ya, perbedaannya. Begini, contoh gampangnya begini. Kalau misalkan kita punya sebuah dadu, ini saya kasih contoh ya, kita punya sebuah dadu. Misalkan kejadian A adalah kejadian, ya, kejadian A adalah kejadian, apa itu? Contohnya, kejadian A adalah kejadian, ini aja deh, biar jangan susah-susah, contohnya aja deh. Nah, ini aja, biar lebih jelas. Nih, perhatikan layarnya masing-masing. Misalkan, ya, misalkan, dua buah dadu sisi 6 dilemparkan sekali secara serentak. Ya, kita punya dua buah dadu sisi 6 dilemparkan sekali secara serentak. Ingat ya, dua dadu. Kalau dua dadu kan berarti NS-nya sama dengan 36. Misalkan kejadian A yaitu kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3. Berarti ini berapa aja? Coba ini berapa berarti? Apa aja berarti anggotanya? Munculnya mata dadu pertama adalah angka 3. Berarti kejadiannya adalah dadu pertamanya angka 3, berarti 3, 1. Ya kan?
32, ya kan? 33, ya kan? 34, ya kan? Bagus. 35 dan 36. Dah? Kemudian kejadian B, kejadian munculnya mata dadu kedua angka 5. Mata dadu kedua angka 5. Berarti yang keduanya angka 5. Kan? Kemudian 25. Terus 35. Terus 45. Terus 55. Terus 56. Coba perhatikan. Ini yang dinamakan kejadian saling bebas. Kenapa? Saya tanya. Apakah? Kan? Apakah? Ya. Kejadian A, ya, apakah terjadinya kejadian A atau kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A? Contoh nih, apakah, ya, bentar ya, oke. Sudah agak ribut ya, kawan bapak lagi teleponan. Agak ribut dikit. Bentar, saya lagi ngatur kata-kata ini biar pas kan ngomongnya, nanti biar jangan diulang-ulang. Oke, sudah bisa. Oke. Agak ribut dikit nggak apa ya, tapi coba dijelaskan. Coba didengar. Saya tanya, apakah ya di kejadian B kan ada salah satu hasilnya adalah 1 dan 5, ya kan? Saya tanya, apakah kejadian 15, ya kan? Apakah kejadian 15, ya kan? Ya kan? Dipengaruhi oleh kejadian A? Artinya begini. 15 kan bisa muncul, ya kan? 15 muncul tanpa ada pengaruh sama sekali sama kejadian munculnya mata dadu pertama adalah angka 3. Kira-kira bisa nggak dimengerti? Jadi kan munculnya 15, munculnya 25, munculnya 35, munculnya 45, munculnya 55, munculnya 56. Tidak ada pengaruh daripada 31, 32, 33, 34, 35, 36. Tidak ada pengaruh. Ya, tidak ada pengaruh sama sekali. Ya, tidak ada pengaruh sama sekali. Kira-kira begitu. Ya, jadi artinya saling bebas itu begitu. Kejadian B tidak terpengaruh oleh kejadian A dan sebaliknya. Kejadian A terjadi tidak terpengaruh oleh kejadian B. Makanya mereka dikatakan saling bebas. Tapi lihat, kejadian A dan kejadian B mempunyai irisan. Ada irisannya. Nah, kalau tadi saya lepaskan, PA iris B-nya sama dengan 0. Tapi kalau ini PA iris B-nya itu ada. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya? Kira-kira begitu. Bisa ya? Kalau tadi yang saling lepas, munculnya kejadian A, ya kan? Memang benar juga tidak dipengaruhi oleh kejadian B, tapi, ya kan? Saling lepas itu A dan B-nya tidak mempunyai irisan. Tapi ini mereka saling bebas. Artinya apa? Mereka tidak sama juga, tidak saling terpengaruh, tapi mereka mempunyai namanya irisan. Kira-kira begitu. Ya. Makanya kalau ini bisa kita teruskan, ya kan? Kalau ini bisa kita teruskan, PA, ya kan?
iris B sama dengan PA kali PB. Ini dia, ya. Kalau tadi gabungan itu jumlah, maka tadi namanya aturan penjumlahan tambah. Kalau irisan kali. Oke. Berarti PA sama dengan berapa? PA berarti sama dengan 6/36, ya kan? Dikali PB. 6/36 sama dengan berapa? Kok dia 5? 6 berapa ini? 36 per, ya, per 36 dikali 36 atau sama dengan 1/36. Selesai. Selesai. Kenapa itu benar? Coba lihat di tabel, ya. Coba lihat di tabel. Yang mana dia mereka yang sama? Kan cuma ini kan? Cuma 3 dan 5 kan? Ini kok. Kan ada 3 dan 5, ada satu anggota yang sama. Berarti kan PA iris B, walaupun kita tidak pakai PA kali PB kan tetap aja 1/36, karena ada satu anggota yang sama-sama dimiliki oleh A dan B. Tapi ketika PA iris B tidak sama dengan PA kali PB, maka mereka bukan kejadian yang saling bebas, seperti yang dibilang di sini. Ketika A, PA iris B tidak sama dengan PA kali PB, maka mereka bukan saling bebas. Ya, bisa ya? Pelan-pelan aja dan mungkin bisa. Pokoknya membedakannya begitu. Bedakan baik-baik IHT saling lepas dan saling bebas. Salah satu cara paling mudah juga membedakannya, kalau saling lepas, ya, kan irisan, saling lepas kan itu gabungan. Dia itu ada kata-kata atau biasanya kejadian A atau kejadian B. Tapi kalau dia irisan, dia itu adalah kejadian A dan kejadian B. Kalau mbak-mbak nanti mungkin mulai mengerjakan soal, nanti perhatikan pelan-pelan, pasti ada kata-kata itu yang membedakan antara saling lepas dan saling bebas. Ada kata-kata dan, atau dan. Kalau dia saling lepas atau makanya dia gabungan, ya kan? Makanya lihat aja. Oh, ini kejadiannya atau itu atau ATU atau gabungan. Kira-kira begitu. Kemudian ini A dan B dan O dan N. Berarti A iris B N. Berarti rumusnya tadi PA kali PB. PA gabung B berarti PA kali tambah PB kurang PA iris B, atau PA kali PA tambah B aja. Begitu kira-kira. Bedakannya itu ya. Bisa ya? Oke. Ini salah satu contoh yang ini kita pakai dua rumus yang udah kita tahu. Ini kita lebih cermat mengerjakannya. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Misalkan A dan B adalah kejadian yang saling bebas, tetapi tidak saling lepas. Jika PA sama dengan setengah, PA gabung B sama dengan 3/4, hitunglah peluang kejadian B. Oke. Pertama, kita buat dulu di sini sile-silenya. Kita tulis dulu apa yang kita ketahui ini ya. Saling bebas. Perhatikan saling bebas sama dengan PA kali PB. Kemudian ada PA gabung B, tapi tidak saling lepas. Berarti kalau tidak saling lepas, PA gabung B-nya sama dengan PA tambah PB
dikurang PA iris B. Oke, sekarang coba kita kerjakan pelan-pelan ya. Ini coba perhatikan baik-baik ya semua layarnya ya. Ini mungkin nggak semua kita cepat memahaminya, tapi saya rasa ini nggak susah. Kita disuruh mencari PB-nya berapa. Ya. Dari soal kita ketahui PA-nya sama dengan setengah. Dan PA gabung B-nya sama dengan 3/4. Oke, berarti kita mau mencari PB dari yang diketahui dan dari rumus kita bisa buat seperti ini ya. Sorry, ini salah, nggak ada yang ngomong pada diam. PA iris B sama dengan dari mana ya? A. Aku nggak boleh tahu. Oke. Nah, 忘记我这些点一个。Ya. Dari mana? Saya jauh下。 Berarti ini kan PA iris B sama dengan, kan tadi katanya PA kali PB. PA-nya kan sama dengan setengah. PB-nya sama dengan berapa? Sama dengan yang itu yang mau kita cari. Kan begitu. Berarti PA iris B-nya sama dengan setengah PB. Nah, kalau gini kan kita bisa pakai rumus yang ini ke rumus yang kedua. PA-nya berapa? Setengah. Ya kan? PB-nya berapa? PB-nya mau kita cari, nggak usah kita ganti dulu. Dikurang PA iris B-nya apa? Kita ganti sama yang rumus di baris ketiga itu, yaitu setengah. Ya kan? Setengah P. Setengah PB. Setengah kali PB. Berarti ini sama dengan berapa? PA gabung B kan diketahui, yaitu 3/4. Sama dengan setengah tambah PB kurang setengah PB. Berarti setengah PB. Ya kan? Sudah mengerti nih ya? Kalau PB dikurang setengah PB kan sama dengan setengah PB. Artinya kan misalnya gini, A dikurang setengah A, berarti kan setengah A. Atau satu kambing dikurang setengah kambing, kan setengah kambing. Kan? Berarti 3/4. Biar setengah yang sebelah kiri hilang, berarti kita kurangi setengah di sini, yang sebelah kanan maksudnya. Tinggal sini setengah PB. Dan 3/4 kurang setengah, kita samakan penyebutnya, berarti 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 2/4 sama dengan setengah PB. 3/4 kurang 2/4 sama dengan 1/4 sama dengan setengah PB. 1/4. Biar setengah yang di sebelah kanan hilang, berarti kita kalikan masing-masing sama 2. 1/4 kali 2 berarti 1/4 dikali 2 sama dengan PB. Berarti sama dengan 1/2 sama dengan PB. Selesai. Udah dapat, itu yang mau dicari. Kan katanya peluang kejadian B, dapat PB sama dengan setengah. Selesai. Kalau ini mungkin apa ya? Ya nggak susah sih. Cuman kemampuan apa aja, hitung-hitung aritmatikanya doang. Itu makanya wajib kita memahami
atau menghafal rumus yang dua ini, rumus yang dua ini, PA iris B atau PA gabung B. Ini saya rasa nanti kalau sekarang mungkin masih ada yang bingung, nanti dilihat lagi. Nggak susah kok. Ya, saya lanjutkan Mbak ya. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Kita masuk yang namanya kejadian bersyarat. Ya, kejadian bersyarat. Apalagi ini kejadian bersyarat? Ya, perhatikan. Misalkan, kan? Misalkan, peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu tentukan dengan aturan PA, ya kan? Syarat B. Jadi ini itu ya, perhatikan. Ininya itu, ini tuh kan ada PA garis B, itu artinya dibacanya peluang A dengan syarat B. Peluang kejadian A garis B artinya peluang kejadian A dengan syarat B. Itu ditentukan dengan rumus PA iris B dibagi PB, di mana PB tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau PB sama dengan 0, ini apa? Tidak terdefinisi ya. Nggak bisa ya penyebut sama dengan 0. Kemudian peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu ditentukan dengan aturan B garis A, artinya peluang kejadian B dengan syarat A, maka PA iris B dibagi PA. Gimana Pak biar mengingatnya lebih gampang? Lihat ya, kalau peluang kejadian A dengan syarat B, ya di atas kan sama-sama PA iris B. Perhatikan yang terakhirnya PB, berarti di bawahnya sama dengan PB. Kalau yang terakhirnya itu A, berarti di bawahnya itu A. Pak, apa itu sebenarnya kejadian bersyarat? Contohnya begini, ya. Misalkan ada suatu kejadian A. Contohnya nih. Kejadian A adalah kejadian apa ya? A adalah kejadian. Contohnya kita misalkan dadu. A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Ya. B adalah kejadian munculnya mata dadu yang lebih dari 3. Berarti peluang A, ya, PA garis B, artinya peluang A dengan syarat B, maksudnya adalah peluang kejadian, ya, mata dadu ganjil yang, ya, yang syaratnya besar dari 3. Ya. Kejadian mata dadu ganjil yang syaratnya adalah lebih besar dari 3. Kira-kira begitu ya, dengan syarat. Mungkin akan lebih mudah dipahami kalau dilihat contohnya. Ya, ini contoh. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Saya semoga masih tetap on ya. Semoga masih tetap on. Oke. Perhatikan baik-baik, ini contoh yang terakhir. Jadi pusatkan perhatiannya, contoh yang terakhir untuk hari ini. Ya, sebuah dadu sisi 6 dilemparkan sekali dan muncul kejadian mata dadu angka genap. Tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu genap yang lebih besar dari 3. Pak, apakah ini kejadian bersyarat? Iya. Kenapa? Karena ditanya adalah peluang kejadian munculnya mata dadu genap yang, berarti mata dadu genap yang syaratnya lebih besar daripada 3. Hampir sama dengan contoh yang saya bilang tadi ya. Pertama-tama biar lebih mudah, biasakan tulis dulu rumus yang diketahui yang dari yang sebelah. Saya tulis dulu ya. Perhatikan ini, biar itu saya buat dulu di sini ya. I itu sama dengan kejadian munculnya mata dadu genap. Berarti I itu sama dengan
2, 4, dan 6. Kemudian B sama dengan kejadian munculnya mata dadu besar dari 3. B sama dengan 4, 5, 6. Berarti, ya kan? Berarti saya tulis di sini. Berarti kan kejadian A dengan syarat ya B. Jadi kan rumusnya di atas sama-sama ya, BA iris B dibagi kejadian A dengan syarat B, berarti B-nya terakhir kan, berarti tulis B di sini yang terakhir. Kalau B garis A berarti per PA, kalau P A garis B berarti per PB. Ya, berarti dengan begitu kita bisa kerjakan di sini ya, A, ya kan, A iris B sama dengan apa? 4, 6, iya, bagus Mbak ini, Mbak titik. 4 dan 6. Apa artinya ini? A iris B, saya tulis sini. Biar jangan bersalahan. Bentar, saya hapus dulu. Ya. A iris B artinya kejadian muncul mata dadu genap yang lebih besar dari 3. Di A B sama dengan 4 dan 6. Bilangan genap lebih besar dari 3, 5 juga termasuk, Pak? Enggak dong? Enggak, Mbak Rika. Kan 5 nggak termasuk. Kan yang B itu besar dari 3 doang. Makanya waktu A iris B cuma 4 dan 6. Berarti dari sini udah gampang dong kan? Jadi kan dari sini tinggal kita manfaatkan aja rumus yang di sebelah kiri. Sama dengan berapa ini? Coba mbak-mbaknya yang bantu saya. Berapa ini? Sama dengan berapa? Coba mbak-mbaknya yang ingin lanjutkan. Berapa ini? Oh, coba. Halo, berapa ini? Lihat rumus yang sebelah kiri. P peluang kejadian A dengan syarat B sama dengan, kok 3/6, Mbak? Lihat loh rumus yang di sebelah kiri itu. PA dengan syarat B sama dengan P A iris B. P A iris B. A iris B sama dengan berapa? NA iris B bagian S. NA iris B sama dengan, bagus, 2 ya. Per berapa ini? NS-nya berapa, Mbak? Bagus. Dibagi ya BB. Berapa BB-nya? Yang lain tolong silakan. Yang lain silakan. Berapa ini? Dibagi berapa? Bagus, 3/6. Berarti sama dengan 2/6 dikali 6/3, ya kan? Itu kan kalau bagi-bagi pecahan kan? Berarti sama dengan 2/3. Selesai. Selesai untuk kejadian bersyarat. Sampai situ ada pertanyaan kira-kira? Bisa dimengertikah apa tidak mbak-mbakku dan masku?
Lucu juga ya. Bisa kayak kalian mengerti mbak sama mas. Masih ada masnya di sini? Masih. Gimana? Amin. Oke deh. Saya lanjutkan ya. Ini cuman apa doang? Gak ada rumusan lagi. Nanti dulu pak. Kok nanti dulu? Coba lihat lagi. Apa mbak? Titik. Oh, nanti dipahami lebih dalam lihat YouTube-nya mbak. Oke ya. Saya aja membaca ya. Ini bacaan doang kok, nggak ada rumusan lagi. Perhatikan ini ya. Peluang kejadian pada pengambilan contoh. Ini dengarkan aja baik-baik ya, boleh atau dibaca baik-baik. Misalkan pengambilan kartu ya. Proses pengambilan contoh sebuah kartu sebanyak 2 kali secara beruntun dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, pengambilan contoh dengan pengembalian. Misalkan kartu pertama telah diambil, kartu ini dikembalikan lagi sehingga sejumlah kartu tetap seperti jumlah kartu semula. Kemudian kartu-kartu itu dikocok lagi, baru diambil kartu kedua. Proses pengambilan contoh dengan cara seperti ini disebut pengambilan contoh dengan pengembalian. Jadi ada 2 contoh ya, ada 2 cara ya untuk peluang kejadian pada pengambilan contoh, yaitu dengan pengembalian dan dengan tanpa pengembalian. Contohnya begini. Kalau misalkan kita punya kartu bridge ya kan, kartu bridge kan ada 52. Misalkan ditanya nih, ya misalkan ditanya peluang kejadian terambilnya kartu sekop ya atau kartu king ya, kalau contoh yang tadi kartu sekop atau kartu king, tapi ya kan diambil dengan pengembalian. Artinya apa? Ya, pertama kartu dikocok, diambil 1. Kemudian kartu yang 1 udah diambil tadi dikembalikan lagi terus dikocok lagi. Berarti kan artinya jumlah kartu tetap 52. Nah, contoh berikutnya yang tanpa pengembalian, artinya ketika kartu dikocok diambil 1. Nah, untuk kejadian kedua, kartu yang diambil 1 itu dikembalikan. Berarti kan NS-nya berubah dong. Kalau tadi kan NS-nya 52. Kartu dikocok, terus diambil 1, terus dikembalikan. Berarti ketika dikocok lagi kartu itu kedua kalinya, berarti NS-nya tetap 52. Itu artinya dengan pengembalian. Kalau tanpa pengembalian, ketika kartu dikocok, diambil 1, terus untuk dikocok kedua kalinya, NS-nya berubah. Kenapa? Karena kartu yang 1 tadi tidak dikembalikan. Dalam contoh ini, NS-nya jadi 51, karena kan 1 sudah diambil. Makanya kenapa kan di layar kita bisa baca sama-sama, yang tanpa pengembalian, misalkan kartu pertama diambil nih, kartu yang diambil tidak dikembalikan. Jika jumlah kartu semulanya adalah N, maka jumlah kartu berikutnya menjadi N kurang 1. Kartu-kartu N kurang 1 itu dikocok, kemudian diambil kartu kedua. Contoh ini disebut tanpa pengembalian. Kira-kira begitu. Ya? Tanpa pengembalian. Kalau tadi dengan pengembalian dikembalikan lagi. Kalau tanpa pengembalian berarti tidak diambil. Maka yang berubah adalah NS-nya. Hati-hati ya. Nanti mungkin di contoh-contoh berikutnya bakalan ketemu soal-soal yang berkaitan dengan ini. Selesai. Slide 18 terakhir. Nih, seperti biasa. Ya, seperti biasa. Nggak usah munculkan emot-emot yang aneh-aneh, Mbak. Ya. Ini PR yang kedua, ya. Latihan 24 nomor 2 dan latihan 25 nomor 7. Ya. Nggak susah. Ya, nggak susah. Tinggal diulangin pelajaran kita yang udah kita pelajarin.
pakai rumusnya pasti dapat. Saya jamin. Maka sebelumnya mungkin biar lebih mudah, nanti rekamannya dibaca, maksudnya diulangi lagi. Atau mungkin kalau saya saranin sih ya, saya saranin nih, kalau memang mau, mbak-mbaknya mungkin entah kapan nanti punya waktu, dengar lagi YouTube-nya, terus ditulis gitu loh. Baru coba kerjakan soalnya, pasti lebih mudah, menurut saya lebih mudah. Karena udah bisa berhasil, artinya merangkum juga kan, merangkum, menulis, mencatat, kemudian mengerjakan. Saya rasa akan lebih mudah. Deadline-nya seperti biasa Mbak Rika. Ya, deadline seperti biasa. Hari Senin depan jam 11 malam. Ya. Nah, itu aja mungkin. Untuk minggu depan kita akan masuk ke bab yang baru. Ya kan? Kita akan meninggalkan yang namanya peluang. Kita akan masuk bab baru, tapi nanti minggu depan kita akan masuk bab baru, tapi saya akan review lagi, ya kan? Saya akan review lagi pelajaran di bab 2. Sekalian menyegarkan pikirannya juga, biar jangan lupa. Ya, nanti saya akan review lagi bab 2, kemudian kita masuk bab 3 nanti, bagian yang pertama. Nah, mungkin itu aja buat hari ini, ya. Boleh di buku ada rangkumannya, nggak apa-apa. Nggak itu sih, nggak saya tuntut untuk mencatat atau merangkum, tapi ada baiknya gitu loh, ya. Mungkin itu aja. Karena biasanya kalau udah ditulis lebih ingat daripada cuma dibaca doang. Ya, mungkin itu aja buat hari ini. Dan terima kasih Mbak-mbak sekalian. Ada pertanyaan kira-kira? Is there any question? Adakah pertanyaan dari mbak-mbakku dan masku? Adakah? Enggak kayak. Alah, oke lah kalau begitu. Terima kasih buat hari ini. Silahkan yang punya utang ya, silahkan dikerjakan biar jangan menumpuk. Ya, seperti saya pesankan minggu lalu, setiap minggu kita akan punya PR, ya kan? Kita akan punya PR, jadi jangan pernah menunda satu PR pun. Karena sekali menunda, ujung-ujungnya bakalan menumpuk setinggi gunung. Ya, ya, jangan menunda, biar bisa selesai. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Terima kasih buat perhatian Mbak-mbak dan Mas sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat, dan ya tidak hanya diingat malam ini, tapi besok dan seterusnya sampai nanti ujian UN-nya di tahun depan. Ya, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Sampai jumpa minggu depan. PR-nya saya tunggu. Yuk, bye-bye. Selamat malam.